Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrun mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarih min yaumina hadha ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, tentu kita menyadari bersama-sama betapa besar nikmat yang telah Allah limpahkan dan karuniakan kepada kita di dalam hidup di alam yang fana ini. Betapa setiap apa yang kita miliki saat ini, doa yang kita harapkan, keinginan yang selalu kita harapkan, manakala sudah tercapai dan itu kita miliki saat ini, itu semua tidak lain adalah berkat sifat rahman dan rahimnya Allah yang diberikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Karena itu marilah kita banyak bertafakur diri dengan senantiasa mensyukuri dari segala apa yang Allah berikan kepada kita di dalam hidup ini. Dengan berupaya keras kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan berupaya menjauhkan dari segala yang dilarang. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, dan itulah sesungguhnya makna takwa yang hakiki. Kita berharap dan berdoa, moga-moga sepanjang perjalanan hidup kita di alam yang fana ini selalu mendapatkan restu dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di yaumil qiyamah Allah kumpulkan kita di dalam surga Jannatun Naim. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kekeharibaan dan pusara junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tak pernah putus berharap dan mengharap moga-moga kelak di yaumil qiyamah syafaatul uzma beliau akan terlimpah kepada kita semua. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Tidak terasa perjalanan waktu dan peredaran masa saat ini begitu amat sangat cepatnya. Dan saat ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban, bulan yang penuh dengan keberkahan sudah berada di hadapan kita. Ramadan sudah ada di depan pintu kita. Inilah bulan di mana yang selalu kita harapkan kedatangannya. Karena itulah menjelang bulan-bulan datangnya bulan Ramadan, kita diperintahkan dalam hidup untuk selalu membersihkan diri kita. Dimulai bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, dan sampainya bulan Ramadan. Ini adalah bulan-bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena itu sebelum masuk Ramadan, hendaknya kita bersihkan apa ya kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita ini. Di satu masa di akhir Jumat di bulan Sya'ban, ketika itu baginda Rasul menyampaikan khutbah Jumatnya, seperti halnya Jumat kali ini di akhir Sya'ban. Di tengah-tengah khutbah baginda Rasul sempat mengucapkan amin 3 kali. Selesai sholat Jumat, para sahabat ini bertanya, ada apa sampai baginda Nabi mengucapkan amin 3 kali? Kemudian sahabat bertanya dan dengan singkat Nabi menjawab, tadi Jibril datang kepadaku lalu memerintahkan kepada aku agar mengucapkan amin karena dia ingin berdoa. Doa apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril ketika itu?
Apa kata malaikat Jibril? Ya Rabb, jangan kau hiraukan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan sementara ia belum meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Lalu Nabi mengucapkan amin. Kemudian doa kedua malaikat Jibril, ya Rabb, jangan kau hiraukan orang-orang yang melakukan puasa. Biarkan saja ya Rabb, mereka berpuasa, jangan kau hiraukan kalau mereka belum sempat meminta maaf antara suami dan istri. Lalu Nabi mengucapkan amin. Dan yang ketiga, ya Rabb, jangan kau hiraukan orang yang berpuasa sementara ia belum saling memaafkan antara keluarga, tetangga dan orang terdekatnya. Dan Nabi mengucapkan amin. Inilah 3 doa malaikat Jibril yang harus kita perhatikan sebelum besok Ramadan. Apakah besok atau lusa Ramadan, Sabtu atau Minggu, kita belum tahu. Mungkin ada yang besok hari Sabtu, atau mungkin sidang isbat menyatakan Minggu. Tinggal keyakinan kita di mana kita akan mengikutinya. Sebelum masuk itu, yang pertama, sudahkah kita datang kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, atau orang tua kita yang telah meninggalkan kita? Kita doakan mereka orang-orang tua kita. Sudahkah kita berkeluarga suami istri? Sudahkah kita saling meminta maaf sebelum masuk Ramadan? Dan sudahkah kita saling bermaaf-maafan antara saudara dan tetangga? Kalau ini belum kita lakukan, boleh jadi doa malaikat Jibril itu akan terkena kepada kita semua. Kalau itu sampai terkena, betapa sia-sianya kita melaksanakan ibadah Ramadan. Saudara-saudara, Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan. Mari kita sambut bersama-sama Ramadan dengan kegembiraan yang amat sangat. Mari kita ramaikan masjid-masjid kita, kita ramaikan musola-musola kita ramaikan majelis dengan kajian-kajian keagamaan, kita ramaikan dan kita semarakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mari semua kita ramaikan, ini bulan penuh dengan keberkahan. Tidak ada boleh satu manusia pun yang mengatur ibadah kita di bulan Ramadan. Aturan itu hanya datangnya dari Allah dan dari baginda junjungan Nabi besar kita Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, bulan yang penuh dengan rahmah dan kasih sayang. Dan itulah sesungguhnya inti daripada ajaran Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, memberikan nilai kasih sayang antara sesama. Islam tidak pernah memandang siapa kita. Islam tidak pernah memandang apa status sosial kita. Orang besarkah kita, pejabat tinggikah kita, orang kayakah kita, orang kuatkah kita, orang hebatkah kita, atau rakyat jelatakah kita? Di hadapan Allah semuanya sama nilainya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nilai takwa yang sesungguhnya itulah yang menyebabkan manusia menjadi besar, menjadi mulia di hadapan Allah. Nilai ketakwaan, dan itulah momentum jalan di mana kita menuju nilai ketakwaan dari pelaksanaan ibadah puasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah dari Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sebagaimana aku telah wajibkan kepada orang-orang terdahulu. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang istiqamah, tunduk kepada Allah, tunduk kepada hukum Allah, tunduk kepada aturan Allah. Orang-orang yang istiqamah adalah orang-orang yang menempuh nilai ketakwaan di dalam hidupnya, yang sedang mencari nilai ketakwaan yang sesungguhnya. Itulah orang yang istiqomah, yang tidak pernah mundur dengan ancaman, yang tidak pernah gentar dengan tekanan. Dan inilah orang-orang yang istiqamah jalan pada tariqah kebenaran. Saudara-saudara, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk saling membantu.
Ketika kita melaksanakan puasa, puasa itu berat, lapar itu tidak enak. Setengah hari kita laksanakan dari semenjak imsak sampai datangnya waktu berbuka, kita rasakan. Namun setelah itu kita makan apa yang kita inginkan. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Lapar tidak enak, susah tidak enak. Artinya kita bantu saudara-saudara kita. Kalau kita mungkin di siang hari kita lapar, ketika masuk waktu maghrib kita dapat berbuka dengan menikmati apa yang ada yang kita inginkan. Namun bagaimana dengan saudara-saudara kita yang miskin, mereka yang hidup susah? Karena itu yang mampu dalam hidup ini membantu orang-orang yang tidak mampu. Orang kaya memberikan bantuan kepada orang yang miskin. Pejabat, pemerintah hendaknya dalam menjalankan pemerintahan bagaimana rakyat ini hidup dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman, tidak gelisah, dan itulah tugas mereka, dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Siapapun kita, apapun jabatan yang kita miliki, status sosial kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena itu bagaimana Allah telah memberikan contoh kepada umat-umat terdahulu. Mereka orang-orang yang komitmen dalam menjalankan syariat Allah. Mereka yang komitmen dan amanah dengan jabatannya, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, para anbiya wal mursalin, para ulama-ulama. Mereka adalah penuntun umat ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bagaimana Al-Quran memberikan contoh hancurnya Namrud, hancurnya Fir'aun, hancurnya Qarun, hancurnya Haman, dan lain-lain sebagainya. Mereka yang tercatat dalam Al-Quran adalah pemimpin para pengkhianat-pengkhianat. Mereka yang dipimpin. Fir'aun dengan umatnya, dengan rakyatnya, Namrud dengan rakyatnya, dan mereka adalah penentang para nabi dan rasul, penentang utusan-utusan Allah. Karenanya dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimakumullah. Kita kembali, ini Ramadan yang sudah ada di depan kita dan di pintu kita. Mari kita sambut, marhaban ya Ramadan. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan ibadah puasa karena iman, karena takwa, karena mengikuti ajaran-ajaran Allah, Allah akan ampunkan setiap dosa dan kesalahannya. Ramadan juga bulan di mana setiap permohonan dan permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Banyaklah berdoa kepada Allah, banyak bertafakur diri. Mari kita ukur sudah berapa umur yang Allah berikan kepada kita. Lalu dari sekian umur yang Allah berikan kepada kita, berapa banyak ibadah kita kepada Allah sudah. Ya Rabb, kita bersyukur karena rahmat dari Allah kita bisa masuk surga. Jikalau kita hanya mengukur ingin masuk surga dengan ibadah kita, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah kita ini. Rahmat dan kasih sayang Allah itulah yang menyebabkan kita bisa masuk surga. Dan salah satu rahmat yang bisa diturunkan oleh Allah kepada umatnya, mereka yang banyak membantu. Karena itu Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Rabb, ibadah apa yang lebih kau cintai yang aku lakukan ya Rabb? Apakah sholatku, ibadahku? Tidak, kata Allah. Apakah zikirku? Tidak. Semua ibadah Allah anggap tidak. Apa ya Allah yang paling kau cintai dari ibadah yang hamba-Mu lakukan? Apa kata Allah? Ketika kau membantu orang yang dalam kesulitan, kau berikan dia, disitulah kedekatanku kepada hamba-Ku. Saudara-saudara, sekali lagi ini Ramadan, mari kita banyak mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Allah terima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah selamatkan bangsa dan negara ini. Allah selamatkan umat Islam ini. Dan mudah-mudahan ke depan Allah kirimkan pemimpin yang beriman, yang
sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.